Halo bro, apa kabar? Nah, kali ini narasumber kita jauh-jauh diundang dari Medan. Ini adalah sahabat saya dari Medan, juga senior saya di organisasi, yaitu Bro Eddie Johnson. Tapi yang lebih akrab dipanggil dengan singkatan Ko Ejon. Oke. Ko, hari ini topik kita pastinya sangat seru. Karena latar belakang Koko profesinya kan sebagai guru sains ya di sekolah swasta di Medan. Nah, tapi menariknya track record Koko ini banyak sekali loh yang kita ikutin semua itu bergelut di bidang seni. Wah, oleh karena itu topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kreativitas di era digital. Nah, boleh di-share dong kok cerita awal mula Ko Ejon itu mengenal bidang seni sejak kapan? Secara historinya itu kapan pertama kali menyukai bidang seni? Dan mengapa menyukai bidang seni? Padahal Koko profesinya sebagai guru sains. Silakan kok. Ya, oke. Terima kasih Bas ya sudah diundang di tantangan 4.0 dalam acara talkshow kali ini yang berjudul kreativitas seni ya di era digital ini. Pertama kali saya tertarik dengan seni, yaitu seni peran. Yaitu seni peran pada waktu itu saya masih kelas 1 SMP. Ya. Kelas 1 SMP itu saya sudah mulai menulis naskah, ya, skrip drama. Saya itu bersama dengan teman-teman yang lain itu bermain drama. Pertama kali yaitu SMP kelas 1. Beberapa drama yang waktu itu yang kami tampilkan ya masih sangat sederhana ya, itu tahun 1995 ya, pertama sekali ya. Waktu itu 1995 kami mulai bermain drama, ini masih culun-culunnya, masih anak kelas SMP. Nah, setelah itu dilanjutkan di anak SMA atau kelas SMA juga ada bermain drama juga di di sekolah, terus di organisasi-organisasi ya, saya ada bermain drama di sana. Itulah yang awal mulanya membuat saya itu menyukai dunia peran ini atau dunia acting ini ya. Saya tuh waktu di masa kuliah saya juga ada mendalami beberapa drama yang saya pentaskan baik di panggung besar apapun masih di panggung-panggung kayak kecil ya. Nah, di sana kami itu terus mengasah kemampuan kami. Ada yang skripnya saya tulis, ada yang enggak, ada yang saya ikut bermain di dalamnya, ada yang saya jadi sutradara, ada yang disutradarai oleh orang lain. Jadi kami itu ada ganti-gantian gitu bersama dengan teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat di masa-masa itu kita ada memerankan beberapa tokoh ya. Jadi yang awalnya mungkin ada tokoh kerajaan, terus ada tokoh masa-masa remaja, ada juga cerita sebagai bapak gitu ya. Di dalamnya itu banyak sekali. Hanya waktu pada 2007 saya dan teman-teman itu waktu itu berusaha untuk membuat satu operet musikal. Jadi dari drama yang biasa kita pentaskan di panggung, ya kita ubah menjadi operet musikal. Namanya operet musikal itu kan ada nyanyinya ya. Di operet musikal itu kami mulai dari 2007 kami mulai pentaskan operet musikal itu sesi pertama. Dia ada 3 sesi di acara tersebut ya. Kalau kamu bisa lihat di layarnya itu beberapa gambar yang nampak untuk yang sesi pertama. Terus di 2008 kami memainkan lagi operet musikal yang sesi yang kedua. Ya, di sesi kedua ini juga saya bersama dengan anak-anak sama teman-teman yang lain membuat satu operet musikal. Jadi dia ada kelanjutannya. Satu saya sempat vakum hingga 4 tahun karena kita menunggu operet musikalnya itu keluar ya, naskahnya keluar, karena ini naskahnya ini adalah naskah asli dari Singapura ya. Jadi kami tunggu sampai 2012. Kembali di 2012 ini kami mementaskan sesi ketiganya di puncaknya nih ya, di mana melibatkan lebih banyak orang lagi di drama operet musikal ini. Itulah awal karir saya di dunia acting ya, mulai dari SMP hingga di operet musikal. Baik. Wah, seru ya, rame ya kok ya. Dan ternyata sudah sejak dini juga ya menyukai bidang seni ini. Nah, lanjutannya itu hasil karya apa lagi nih kok selain tadi seni peran, drama musikal, operet musikal, apalagi kok karya-karya yang sudah Ko Ejon publish?
Setelah itu saya 2010 saya memulai satu yang namanya pageant. Pageant itu ada namanya Bintang Duta Buddhis, ya, itu pageantnya itu terdiri dari 3 cabang. Satu itu adalah untuk Buddhist Idol, itu untuk penyanyi remaja hingga dewasa. Terus ada penyanyi anak-anak namanya Bintang Cilik Buddhis, pencarian bakat, ya. Terus yang ketiga itu adalah pemilihan putra putri Sakya, jadi sebagai duta Buddhis. Itu saya mulai dari 2010 hingga sekarang 2020. Mungkin ini sekilas bisa lihat dari apa karya mereka. Ini Bintang Cilik Buddhis, Buddhist Idol, sama putra putri Sakya. Ya, selain mereka itu tampil di panggung-panggung yang besar, ya, menghadiri undangan-undangan, acara-acara, saya juga meminta mereka itu untuk tampil di dunia era digital kita, ya, yaitu di YouTube. Ya. Jadi dari Putra Putri Sakya itu mereka mulai tahun 2018 kami mulai membuat film, ya, kita katakan short film. Jadi di sini saya sudah mulai mengimplementasikan dunia peran atau dunia acting itu dari panggung sekarang ke dunia nyata dalam bentuk digital, yang nantinya kita postkan film-film tersebut itu di YouTube, ya, di YouTube maupun di IGTV dari Instagram tersebut. Itu beberapa film, itu 2018 nih film yang pertama, terus 2019 Simpul Ikatan itu film yang kedua, juga sudah mulai kami syuting, ya, saat itu. Ini cuplikan-cuplikannya, kalau mau nonton bisa nanti nonton di YouTube-nya. Itulah beberapa hal yang sudah mulai saya angkat dari panggung, ya, menuju ke dunia digital. Baik. Nah, berarti sangat-sangat banyak sekali ya kok ya karyanya. Tadi sudah ada short film juga. Artinya kan Koko sebagai sutradara, dan saya dengar-dengar juga sebagai penulis lagu juga, ya, dan juga mendalami bidang I.O. juga nih, ya kan kok? Nah, dari semua bidang ini, tantangan apa aja sih yang sudah dihadapi kok, yang sudah dilalui selama perjalanan? Apalagi tadi Buddhist Idol itu sudah masuk ke tahun 10 loh, ya. Mungkin siapa tahu pernah berselisih paham, salah paham, atau bentrok dengan tim. Nah, itu ada nggak kok tantangan-tantangannya? Dan suka duka apa lagi kok? Boleh di-share ke kita kok? Ya, sebelum saya masuk ke tantangan itu mungkin ada satu hal lagi yang mungkin tadi saya lupa kasih tahu, ya. Saya juga ada nih yang tadi Albas katakan Buddhist Idol, saya baru teringat kita juga ada buat rekaman. Satu dari rekaman itu kita angkat ke dunia digital lagi, kita buat itu video klipnya. Video klipnya untuk penyanyi. Terus dalam video klipnya itu biasanya kami juga ada bikin cerita dalam video klip itu disesuaikan dengan isi lagunya, ya. Di sini kita bisa melihat ini beberapa gambar, ya, waktu mereka itu behind the scene, mereka itu lagi syuting, ya, untuk video-video klip mereka tersebut. Dan semuanya kita masukkan ke dunia digital, ya. Dunia digitalnya platformnya ya YouTube, Instagram, ya, Facebook, itu semuanya kami masukkan ke dalam. Jadi kalau ngomong-ngomong tantangan yang pertama itu adalah kita mulai dari yang drama dulu, ya, sama opera musikal yang di panggung, ya. Itu pertama kali tantangannya ya kita pastinya adalah menulis naskahnya dulu. Selesai kita menulis naskah, kita harus memilih peran dulu. Perannya ada apa saja, siapa yang cocok, ya, untuk memerankan peran-peran tersebut. Itu kita bagi dulu peran-perannya, itu tantangan. Selanjutnya, kalau untuk drama musikal, ya, opera musikal kayak drama panggung, kadang-kala kalau panggungnya gede atau apa, kita perlu yang namanya dubbing suara.
Nah, di dubbing suara ini tantangannya muncul lagi. Kadang-kadang kita itu merekam suara mereka itu ada yang salah baca, tata bahasanya salah, iramanya salah, ya suaranya beda. Apalagi kalau kita mau masukkan suara hewan atau suara apa. Jadi di sini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Ya, ulang, ya nanti udah rekam salah lagi ulang, itu udah ada hal yang biasa ya. Nanti itu semuanya digabungkan dalam satu namanya yang kita katakan editing. Selesai itu tantangan selanjutnya ya latihan. Kalau untuk drama di panggung ya, opera musikal itu kita semuanya harus latihan. Latihan ini memerlukan waktu yang agak panjang, terus komitmen. Di mana ada pemain-pemainnya kadang-kala kalau kita lagi latihan, kita udah jadwal latihan, tidak datang. Ya. Kalau dia tidak datang, kadang-kala latihan kita nggak bisa menjadi lengkap semuanya. Nanti ada bagian sing-singnya yang terpaksa kita harus lewati dulu, karena mereka itu tidak hadir. Tapi di sini biasanya kita membuat peraturan-peraturan, sehingga semuanya harus bisa mengikuti peraturan yang ada. Habis itu kalau untuk penampilan, kita itu juga perlu yang namanya kostum. Kostum, make up, ya, hairdo itu semuanya penting di dalam suatu pementasan drama. Apalagi opera musikal. Kalau namanya opera musikal itu nanti kan ada misalnya cerita hewan, yang kita harus buat kostumnya itu benar-benar bentuk hewan tersebut, ya. Terus ada yang bentuknya bunga, kupu-kupu, dan kita harus juga memainkan warna di dalam kostum-kostum tersebut. Ya, kalau untuk film, ya film kita itu memerlukan yang namanya lokasi yang bagus ya untuk syuting. Jadi kita lihat dulu naskahnya cocok nggak lokasinya ini. Kadang-kadang syuting itu bisa apa? Bisa memakan waktu yang sangat panjang. Untuk syuting film saja kita sekitar 10 menit sampai 15 menit itu kadang-kadang memakan waktu 1 hari, ya. Ada kadang-kadang kalau kita mau pindah lokasi itu memerlukan waktu 2 hari. Jadi hari ini kita lokasi A dulu. Jadi 1 hari lagi kalau kita di lokasi B. Dan di sini kadang-kadang kita ada perbedaan pendapat sih. Perbedaan pendapat itu tantangannya juga ya. Kadang-kadang saya sebagai sutradara pinginnya kayak gini sesuai dengan naskah. Nanti dari kameramen dia bilang, nggak bisa, dia harus sisinya kayak begini. Jadi itu semuanya memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Dan kalau syuting itu kalau tidak cocok, kita harus cut lagi. Ya, ulang lagi, cut lagi, ulang lagi. Pernah kita syuting hanya untuk 1 adegan itu diulangin sampai 8 hingga 9 kali. Ya, belum lagi panas ya, pas siang hari, tengah hari outdoor. Kalau indoor yang masalah kita punya AC, tapi kalau udah outdoor, wow, panas banget gitu. Ya, harus kita jalani. Kita harus tetap mengikuti dari naskah tersebut. Kalau untuk video klip, kita tuh bagi 2. Yang pertama itu penyanyinya. Yang keduanya itu adalah orang yang memainkan film tersebut, video klip tersebut. Jadi bagi 2. Tapi kalau ternyata si penyanyi itu ada ikut di dalam video klipnya, maka kita bisa gabungkan di dalam syuting tersebut ya. Kalau ini kita bisa lihat, kita lagi kasih arahan kepada penyanyinya, ini lagi syuting penyanyinya ya. Terus ini kita lagi syuting pemain video klipnya ya. Dalam video klip itu ada filmnya kan tuh. Kita ada syuting pemainnya. Di sini juga kita melihat kostumnya diperlukan juga disesuaikan dengan ceritanya. Ya memang kostumnya tidak harus glamor atau apa gitu di atas panggung, karena kan kita nggak memainkan cahaya-cahaya panggung ya. Tapi kita harus sesuaikan dengan lokasinya ya. Walaupun dia casual, kita juga harus menyesuaikan warna-warnanya. Warna-warna mana yang cocok gitu. Belum lagi propertinya, ya. Misalnya kita perlu mobil, ya, perlu motor, perlu gitar, perlu apa itu perlu semua disiapkan, ya. Terus efek-efeknya, misalkan ada yang berdarah gitu ya, kita harus siapkan darahnya juga, ya. Nggak mungkin darah asli dong, ya. Kita siapkan dulu darahnya gitu. Ya, jadi itu adegan-adegan yang untuk berantem biasanya. Kalau berantem itu kita perlukan darah palsu gitu. Dan tantangan yang paling paling besar itu adalah cuaca. Kadang-kadang kita sudah tentukan hari ini kita syuting, ya tiba-tiba bisa turun hujan. Kalau turun hujan ya kita harus tunggulah sampai hujannya reda gitu. Jadi itu merupakan tantangan kita di dalam syuting video klip tersebut. Baik, wah ternyata sangat rumit ya dan benar-benar memakan waktu proses yang panjang. Tapi pastinya semua akan indah pada waktunya kok ya. Nah itu gimana kok feel-nya pada saat
semua proses yang sudah dilalui, ya kan? Kalau saya jadi Koko, mungkin saya pasti down loh. Waduh, apalagi harus memanage waktu para pemain, ya kan? Yang sekian banyak itu, satu. Kemudian yang tadi memakan waktu bisa berhari-hari, kedua. Dan ketiga, apalagi Koko kalau nggak salah, yang saya dengar juga beberapa mengedit video itu sendiri ya. Nah, kalau editor itu enggak. Ya. Editor itu kalau udah video clip atau apa, kalau yang kecil-kecil ya. Tapi kalau untuk sudah yang acara yang besar ini, kami memakai profesional. Jadi dari orang profesional itu yang yang edit gitu ya, dari film-film tersebut atau video-video clip tersebut. Gitu. Nah, dari sekian alur yang dari awal A sampai Z yang semua Koko handle, wah itu apa nggak pusing kok? Apa nggak down? Bagaimana cara Koko menghadapi atau menghadapinya supaya selalu bisa jalan sampai akhirnya hasil karya itu jadi publish? Kalau kita pertama kali kita harus bisa memanage waktu ya, memanage waktu kita dengan waktu mereka. Jadi kita gabungkan dulu. Pokoknya untuk peran ini harinya ini, kalian bisa nggak? Jadi kita manajekan semua dulu, semuanya rata-rata udah bisa. Berarti kita hadir di lokasi tersebut. Dan biasanya sih saya selalu sarankan mereka hadir di lokasi lebih cepat, karena mereka kan mau make up ya, kita harus pastikan make upnya, hairdo-nya itu semuanya perlu diperhatikan, kostumnya lagi. Kalau udah syuting, anak-anak itu biasanya udah pakai koper gitu ya. Kalau udah banyak baju yang mau dipakai, mau pindah rumah gitu, bawa koper gitu. Ya, memang tantangan yang paling besar itu adalah manusia, SDM-nya, sumber daya manusianya ya. Kadang-kadang mereka moodnya ada yang nggak moodnya, mungkin dia lagi punya masalah ya. Tapi saya sebagai sutradara ya, kita selalu memotivasi mereka itu untuk benar-benar menjiwai peran mereka itu di dalam naskah tersebut. Ya, kita berusaha memotivasi mereka. Kamu harus memerankannya, mimiknya harus kayak begini ya, harus kayak begini ya, nah gitu. Kalau salah ya kita ulang lagi, salah ulang lagi. Tapi kalau terus salah, kita biasanya break dulu. Kita kasih waktu break untuk mereka, jangan terus-terusan karena itu membuat mereka menjadi lelah. Ya, kita biasa ada break sebentar. Tapi kalau memang rata-rata moodnya lagi bagus ya, memang mereka profesional ya, itu cepat sekali. Sebentar saja udah dapat itu. Hanya kadang-kadang ada yang pintar hanya satu scene, sekali pengambilan satu take ya, sudah selesai gitu. Baik. Wah, berarti kalau misalnya suatu hasil karyanya sudah jadi, pasti ada rasa puas dan kebanggaan tersendiri ya buat Ko Ejon ya. Nah, selanjutnya setelah publish ini kok, kira-kira dengan memanfaatkan era digitalisasi ini, platform atau media apa aja sih yang paling cocok atau paling efektif kok? Jadi Koko boleh kasih contoh, misalnya kalau yang tadi sudah dijelaskan, mungkin tadi yang udah dimasukin ke YouTube, terus IGTV, ada platform atau media lainnya kok? Ya, kalau dulu kita itu bermain drama, opera musikal itu hanya di panggung-panggung. Jadi orang beli tiket, datang nonton ya, ataupun hanya undangan datang nonton, itu udah lupa. Ya, orang-orang yang mau nonton, tapi pas hari itu nggak bisa datang, ya udah mereka nggak punya kesempatan. Zaman sekarang adalah era digital. Jadi di era digital ini kita ini bisa memasukkan semua rekaman itu di YouTube salah satunya. Ya, platform-platform yang bisa kita pakai itu selain YouTube, IGTV, kita juga bisa masukkan ke Facebook, ya. Terus kalau musik-musik, lagu-lagu itu sekarang ada namanya Spotify, Joox, ya itu bisa dipakai juga. Terus Line Ad juga bisa, banyak sekali. Ya, Facebook juga, ya di dalamnya itu sangat banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan yang hasil-hasil karya kita ini, terutama di bidang seni ini. Baik seni peran, seni musik, ya, seni suara, dan seterusnya itu semuanya bisa kita masukkan ke dalam platform-platform tersebut. Jadi manfaatkanlah platform-platform tersebut itu di era digital ini. Baik. Jadi kita masukin aja ya ke semua media platform itu ya. Nah, kalau boleh tahu kok, karena pastinya semua hasil karya yang sudah Koko publish itu sudah masuk ke semua media yang tadi sudah Koko sebutkan seperti YouTube, IGTV, Line Ads, ya kan? Kemudian untuk musik juga sudah masuk ke Spotify atau Joox, atau ada media lainnya yang belum disebutin, nanti Koko boleh kasih lihat. Dan kalau boleh tahu,
dari semua media itu paling susah yang mana kok? Kesulitannya di mana itu? Paling susah masukkan ya? Iya. Oh, kalau yang sekarang sih semua sudah ada jalannya ya. Kalau dulu memang kita tidak tahu cara-caranya, sekarang kita sudah tahu cara-caranya. Kalau YouTube kan memang sudah mudah ya, Facebook, Instagram itu semua sudah mudah sih. Ya, yang perlu itu sekarang ya masih perlu yang namanya permohonan kita itu melewati yang satu sensor kita bilang sensor itu adalah kayak Spotify, Jok itu masih perlu proses untuk ke arah sana. Kita nggak bisa masukkan sendiri. Kita perlu media untuk memasukkannya. Kalau yang sisa lainnya sih bisa kita masukkan sendiri sih. Dan kalau kita lihat kembali di YouTube itu ya pagi YouTube ya, itu kita bisa masukkan berbagai hal yang positif. Bukan kita katakan hanya bidang seni aja. Kalau misalnya kita kayak punya saya ini, saya juga ada masuk. Kalau kita suka jalan-jalan, kita bisa nge-vlog ya. Kita bisa nge-vlog ya daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia atau di luar negeri ya. Kalau ini yang di Indonesia sih, di Dieng ya, kita bisa nge-vlog di sana. Ataupun kita bisa juga main, ini yang pribadi ya, ini bukan organisasi. Kita juga bisa masukkan juga tutorial tentang lagu dan gerakan ya, bisa kita ajarkan untuk anak-anak ataupun untuk para remaja gitu. Jadi hal-hal positif itu bisa kita masukkan di YouTube. Oke. Baik. Nah, selanjutnya nih kok, berarti seni ini sangat luas sekali kan, ya kan? Yang kita kenal nggak hanya musik, nggak hanya misalnya drama, ya kan? Ternyata sangat luas sekali dan mungkin dulu nih kok, dulu itu sebagai profesi YouTuber itu belum dikenal. Kan apa cita-cita kita? Belum ada tuh dari dulu kita menyebut, saya pengen menjadi YouTuber. Yang dulu diketawain orang, apa itu YouTuber, berapa penghasilannya, dan segala macam. Nah, tapi ternyata di era digitalisasi ini, ya kan, semua berubah. Malah banyak yang pengen jadi YouTuber, ya kan? Karena semua hasil karyanya, baik itu mungkin stand up comedy, ya kan, itu juga merupakan seni kan, kok seni dalam berkomunikasi. Ternyata banyak sekali macam-macamnya ya. Nah, kalau begitu, bagaimana nih kita mengembangkan ide kreativitas kita yang tadinya mungkin masih ada minat sedikit-sedikit, bagaimana cara kita supaya memolesnya kok? Kita harus mulai dengan yang namanya percaya diri dan keberanian ya. Waktu kecil saya suka sekali menulis cerita-cerita itu hanya di kertas. Setelah itu saya mulai SMP 1 itu saya mulai implementasikannya di dalam bentuk naskah dan di atas panggung. Hal itu ya baru kita bisa benar-benar mementaskannya dan memperlihatkannya ke masyarakat. Ya. Kalau kita hanya berani hanya tulis di kertas, tapi kita nggak pernah mempublikasikan, orang tidak akan tahu. Ya. Kalau kita punya kemampuan untuk bisa seni peran, kita bisa memerankan sesuatu, ya kita ikut misalnya, oh ada syuting ini, diminta jadi peran ini, ya kita ikut. Walaupun kita kadang-kala mulai dari peran kecil, ya. Kalau kita punya acting yang bagus, itu akan memperlihatkan sisi-sisi yang sangat kreatif atau bakat kita, ya. Jadi tidak harus semuanya harus jadi peran utama di dalam hal tersebut. Selain kita bisa jadi terkenal, kita juga bisa mengasah bakat kita juga bisa mengasah kemampuan kita, itu yang kita dapatkan. Kalau kita bicara seni peran, misalnya kamu dapat peran sebagai pembantu, ya, kita tuh benar-benar memasuki dunia, oh saya ini sebagai pembantu. Antagonis, kita benar-benar menjadi seorang yang sangat antagonis. Kita kalau bisa keluar dari zona aman kita, zona sifat asli kita bisa memasuki ke zona peran tersebut. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita bilang apa yang kita dapatkan selain terkenal, ya itu kita tuh benar-benar bisa memoles bakat kita. Ya diawalilah dengan yang namanya keberanian dan percaya diri dan komitmen, itu yang paling penting. Komitmen. Jangan kita karena kadang-kala kalau kita sudah mulai berakting atau kita sudah mulai membuat sesuatu di bidang seni, kita publishkan ke digital, pasti ada pro dan kontra ya. Pro kontra ini kita itu jangan sampai melihat, wah kalau pro mungkin oke lah memotivasi kita, kok kontra yang orang suka, netizen suka bilang, oh ini jelek, ini apa, ya kita dengarkan saja, apakah itu memang perlu diperbaiki, kok perlu diperbaiki, kita perbaiki, tapi kok memang tidak perlu diperbaiki, ya kita anggap lewat saja. Jadi mental juga harus kuat di dalam hal ini. Ya. Baik. Nah, setelah itu
kita setelah mendalami semua minat bakat, kemudian akhirnya kita harus benar-benar maksimal ya kok pada saat kita menjalankannya ya, dalam menghasilkan sebuah karya, ya kan? Nah, ada istilah di era digitalisasi ini kok, everything is possible, ya kan? Nothing is impossible. Artinya di era digitalisasi ini bisa menjangkau dunia kok ya, dengan mungkin hanya dengan satu hasil karya. Nah, itu bagaimana cara Koko menanggapinya? Ya betul. Sekarang kalau di era digital ini, apalagi globalisasi ini ya, apapun yang kita hasilkan karya kita, itu kita publishkan di platform-platform yang ada. Selama platform itu masih berjalan ya, sampai misalkan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, karya kita tetap ada di sana. Dan mendunia, semua dunia bisa melihat hal tersebut. Jadi, dalam berkarya itu kita harus bijaksana. Jangan menyebarkan hal-hal yang mungkin ingin viral atau apa ya, hal-hal yang bahaya, penipuan ya, terus hal-hal yang menyebarkan kebencian itu jangan. Kita tidak boleh. Karena ingat, apapun yang kamu tampilkan di dalam platform-platform tersebut, itu nantinya akan mendunia. Banyak orang melihatnya. Ya, sebarkanlah sesuatu yang inspiratif, yang kreatif, dan inovatif. Itu yang paling penting. Baik. Nah, untuk terakhir nih Ko, sebagai closing statement dari Ko Ejon, untuk generasi muda, generasi millennials yang minat bakatnya di bidang seni, apa yang ingin Koko sampaikan sebagai penutup? Silakan. Masa remaja itu hanya sekali ya, masa muda itu juga hanya sekali. Jadi gunakanlah bakat kalian itu untuk hal-hal yang positif. Salah satunya mungkin kalian itu bisa mempublikasikan karya-karya kalian itu di era digitalnya lewat platform-platform yang ada. Jadi tetaplah berkarya, tetaplah berinovasi, dan menyebarkan hal-hal yang inspiratif dan bijaksana. Terima kasih Ko Ejon telah meluangkan waktunya untuk acara tayangan Tantangan Hidup 4.0. Semoga semua yang sudah Koko sampaikan, sharingkan pada hari ini, bermanfaat untuk kita semua dan pastinya sangat menginspirasi kalangan muda yang untuk terus berkarya dan terus melangkah maju ke depan.